Salam semuanya, salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi di dalam rekaman video ini, dan saya percaya Anda semua yang sedang menyaksikan rekaman ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah sebelum Anda melihat semua video ini sampai habis, Anda berdoa di dalam hati, mohon pimpinan, kuasa dan pertolongan daripada Roh Kudus untuk memberikan Anda pencerahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mulakan perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita melihat teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 10 ayat ke-28. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Markus pasal 10 ayat ke-28. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibu atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Tahun 60-an tahun Masehi, orang percaya dianiaya dengan kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya diseksa, bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Salah seorang pemimpin gereja di Roma, yaitu Yohanes Markus, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu tanggapan penggembalaan terhadap masa-masa penganiayaan tersebut. Tujuannya ialah untuk memperkuat dasar iman orang percaya di Roma. Ia mendorong mereka untuk tetap setia menderita demi Injil dan sanggup berhadapan dengan risiko penganiayaan demi nama Yesus Kristus, sehingga mereka tidak akan menyangkal iman mereka meskipun nyawa mereka terancam. Saudara, pada hari ini saya membawa satu tema yang memang sudah tertulis di dalam Alkitab, tema yang sama di dalam pembacaan kita pada hari ini, upah mengikut Yesus. Sudah pastinya kalau kita bekerja, kita semua berharap upah pada masa hujung bulan. Saudara, bagaimana pula di dalam pelayanan ataupun di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus? Saya pasti kita semua mengharap upah kita ini di suatu masa nanti
Dan apabila kita berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus, kita menerima upah yang Ia telah sediakan bagi kita. Namun saudara, bukan hal yang mudah untuk mendapat upah daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Namun upah yang bagaimana yang disediakan oleh Allah bagi orang yang tetap setia kepadanya. Upah yang dimaksudkan di dalam hal tersebut adalah upah yang tidak dapat binasa. Kita dapat melihat itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 25. Mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 4. Mahkota kehidupan Yakobus 1 ayat 12. Wahyu pasal 2 ayat 10. Kerajaan yang tak tergugat. Ibrani 12 ayat 28. Sewaris dengan Kristus di surga. Roma 8 ayat 17. Memerintah selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus. Wahyu 22 ayat 5. Namun tidak semudah yang kita pikirkan untuk mendapat upah tersebut. Saudara, kalau kita melihat di Markus 10 ayat 28, ada perkataan di sana, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Sifat ayat itu meninggalkan satu kali untuk selama-lamanya. Dia tinggalkan dan tinggalkan. Dia tidak lagi kembali kepada perbuatan dia yang asal. Ayat itu bersifat menjadi murid terus menerus dan tidak berhenti untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus dan murid-murid yang lain mengikuti Tuhan Yesus dan mereka tidak lagi kembali kepada cara hidup mereka yang lama. Mereka dengan setia tetap ikut Yesus, percaya kepada Yesus dengan iman. Meskipun seperti yang kita tahu, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi ia berdiri kembali, ia bangun kembali daripada kegagalannya dan ia terus menerus ikut Tuhan Yesus sampai ke garis akhir pelayanan mereka. Saudara, apa yang perlu kita contohi di dalam hal ini
apa yang perlu kita teladani di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Apa yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita pada masa ini. Memang kita tidak mengalami penganiayaan, penderitaan ataupun pembunuhan seperti yang dialami oleh orang-orang percaya pada masa tahun 60 Masehi. Tetapi di dalam dunia ini ada banyak perkara yang menjauhkan kita daripada hubungan kita dengan Tuhan. Untuk mendapat upah, untuk mendapat upah daripada Yesus Kristus tidak semudah yang kita pikirkan. Kebanyakan murid-murid Tuhan Yesus semuanya itu meninggal dengan keadaan yang sangat mengerikan. Banyak di antara murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sendiri kasihi itu menderita aniaya dan mati sebagai orang Kristen. Saudara, mari kita melihat video yang berikut ini. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name.
しよう主を飛ぶ我が内にあるすべてよ聖なる皆ホームすべてのものみなたたえよ栄光誉れ賛美はとこしえに主のものかと張らない梅降ら目をかと張らない梅降ら目を梅降ら目を梅降ら目をKita harus mencontohi iman dan kesetiaan murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya di suatu masa yang dulu. Kita harus mengambil keputusan satu kali untuk ikut Yesus dan tetap percaya kepada Yesus Kristus selama-lamanya. Menjadi murid terus menerus selagi ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, meminta pimpinan, meminta kekuatan, meminta kemenangan di dalam setiap masalah yang kita lalui. Pasti Tuhan akan menolong kita dan suatu masa nanti kita tidak rugi karena kita memiliki upah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Rom di dalam sejarah gereja pada tahun 303 tahun Masehi, Maharaja Diokletian telah memberi perintah untuk memusnahkan bangunan gereja dan membakar Alkitab. Orang yang tidak mau menyerahkan Alkitab, mereka akan diseksa dan dibunuh. Banyak orang Kristen tidak mematuhi perintah Maharaja itu dan membayar dengan nyawa mereka. Tetapi banyak juga yang takut dibunuh lalu menyerahkan Alkitab mereka kepada askar-askar. Pada masa itu gereja menghadapi penganiayaan yang paling berat dan menakutkan. Bahkan bukan itu sahaja, saudara-saudara. Di waktu yang berikutnya, pada waktu penganiayaan berat yang terakhir pada abad keempat, seorang Kristen di dalam sebuah buku yang saya selidiki, hukuman mati karena memiliki
Alkitab. Namun kita tidak boleh berhenti untuk percaya. Kita tidak boleh berhenti untuk percaya. Di dalam Yohanes 9 ayat 4, bekerja selama masih siang ataupun dengan maksudnya kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus dan tetap berpegang teguh kepadanya sampai ke akhir kehidupan kita. Saudara, kita harus mencontohi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berdiri dan mengikut Yesus sampai ke akhir kehidupan mereka. Saudara, kita dapat menemukan itu di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus segera meninggalkan pekerjaan yang sedang mereka lakukan pada masa tersebut. Mereka tidak memberikan alasan kepada Tuhan Yesus, nantilah, saya pikir-pikir dulu mau ikut Tuhankah? Tidak. Saudara, hidup kita ini adalah satu kali, dan apabila kita melepaskan kesempatan ini, maka tidak ada kesempatan yang kedua kali Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saudara, saya mengajak kita semua, saya mencabar kita semua untuk meninggalkan segala sesuatu yang mungkin menghalangi hati, mungkin menghalangi hidup kita, mungkin menghalangi keadaan kita untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, hidup ini adalah kesempatan, dan di dalam kehidupan ini, inilah kesempatan kita untuk mendapat upah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk selama-lamanya. Saudara, kita juga dapat melihat di dalam Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, apa yang dilakukan oleh Matius?
Ia seorang pemungut cukai. Hari-hari ia mengutip uang hasil daripada cukai orang yang melalui tempat yang ia jaga. Tetapi ia tidak melihat uang itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan dia. Ia merasakan ada kekosongan yang harus diisi oleh Tuhan di dalam pribadinya. Maka apabila Tuhan Yesus memanggilnya, "Mari, ikutlah aku," maka ia berdiri. Apabila Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius mengikut dia. Matius tidak lagi berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, nanti sabar. Banyak lagi duit ini, saya belum pungut." Tidak. Bayangkan seorang yang setiap hari memungut cukai daripada orang ramai. Tidakkah itu suatu pekerjaan yang menguntungkan? Tidakkah itu suatu pekerjaan yang baik? Tapi Matius mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupannya untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalanginya untuk datang kepada Tuhan. Saudara, kita ditantang oleh firman Tuhan pada hari ini. Ada upah mengikut Yesus, tetapi upah itu bukanlah sesuatu yang mudah kita dapatkan tanpa kita meninggalkan sesuatu yang kita anggap sebagai keuntungan, sebagai kesempatan, sebagai sesuatu yang sangat bernilai di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita sama-sama memikirkan kehidupan kita, bahwa hidup ini tanpa Yesus tidak ada artinya. Semua yang kita lakukan tanpa Tuhan Yesus tidak ada artinya di dunia ini. Saudara, saya bukan berkata semua pekerjaan kita sekarang ini tidak berguna. Semua yang kita lakukan itu adalah baik dan berguna, namun tidak memiliki nilai yang kekal seperti mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 43 mengatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara, apa yang terjadi? Filipus juga ikut Tuhan Yesus. Dari Matius pasal 9 dari pembacaan tadi di Matius pasal 9, pemungut cukai itu juga berdiri dan mengikut Tuhan Yesus apabila ia berkata, "Ikutlah aku." Lain halnya yang terjadi dengan kisah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu
berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Saudara, orang tersebut tidak jadi untuk mengikut Yesus walaupun telah dibawa oleh Tuhan Yesus, tetapi ia lebih mengutamakan yang tidak bernilai kekal di dalam kehidupannya. Ia mengambil alasan untuk menunggu sampai ayahnya itu meninggal dan dikuburkan. Saudara, tahukah kita di dunia ini tidak ada ruang, tidak ada waktu yang sangat lama kita untuk mengambil keputusan untuk percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kesempatan yang sangat singkat di dalam hidup ini. Oleh itu kita perlu mengambil keputusan cepat-cepat untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dalam kehidupan kita. Sikap kita yang tidak mempedulikan ajakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita menyebabkan kita kerugian selama-lamanya dan tidak ada kesempatan lagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Saudara, janganlah kita seperti seorang pemuda yang mengambil alasan untuk tidak mau mengikut Yesus karena ayahnya belum mati dan ia belum menguburkan ayahnya. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Maksudnya, saudara, bapaknya belum mati dan ia harus menunggu waktu yang lama sehingga ayahnya mati dan barulah ia berpikir untuk mengikut Yesus. Saudara, tahukah kita bahwa hidup kita ini singkat, sama seperti uap yang sebentar saja ada dan lenyap kembali. Tidak ada kesempatan yang lama untuk menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Inilah kesempatan yang baik. Dunia semakin hancur, dunia semakin rusak. Di sana sini, di dunia ini banyak peperangan, banyak hal-hal yang telah digenapi oleh firman Tuhan. Namun setiap orang yang tidak bersedia akan menyesal selama-lamanya di dalam penderitaan. Saudara, saya senang mengingatkan kita untuk mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang senang. Kita perlu mengambil keputusan yang tegas di dalam kehidupan kita dan tidak boleh main-main. Di dalam Matius pasal 5 ayat 9 sampai 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah,
karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, kita harus mengingat untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus bukan sekadar untuk mengikut begitu saja, tetapi mempraktikkan apa yang telah kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, supaya kita juga mendapat upah yang sedang menanti kita di surga pada masa yang akan datang. Saudara, pernah suatu ketika saya masih bekerja beberapa tahun yang lalu, saya cuti dan ambil waktu itu untuk pergi ke gereja. Tetapi di tempat kerja saya itu ada yang tidak setuju. Hati saya betul-betul mau pergi gereja. Saya betul-betul rindu untuk datang beribadah bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang lain. Lalu pekerja atasan di tempat saya kerja itu menelepon saya. Balik dulu. Hari ini kamu kerja, dia katakan dengan saya. Tapi saya sudah cuti dan saya sedang berada di kampung. Lalu saya katakan dengan dia, hari ini saya tidak dapat turun kerja, nanti besok saya turun kerja. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ia tidak mau menerima. Hari ini kamu mesti turun kerja juga, dia katakan seperti itu. Sedangkan saya sudah meminta cuti. Lalu dia berkata lagi kepada saya, kalau begitu, kami cari pekerja lain lah. Ada sudah pekerja lain yang sedang menunggu untuk bekerja di sini, dia bilang. Lalu saya berkata, carilah pekerja lain. Saya berhenti lah nih hari ini, saya katakan. Sebab dia betul-betul memaksa untuk saya untuk bekerja pada hari itu, sebab dia tidak mau saya pergi gereja. Lalu saya ambil keputusan mencabar diri saya sendiri sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh sanggup untuk mengikut Yesus Kristus. Saya mencabar diri saya sendiri dan saya berhenti kerja. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya sampai sekarang tidak pernah menyesal dengan keputusan itu. Saya tidak pernah menyesal dengan keputusan yang saya lakukan tersebut, karena saya pasti dan meyakini bahwa Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh untuk datang kepadanya di dalam setiap keadaan dan kesulitan yang dilalui. Saudara, saya mengatakan ini bukan bermaksud saya membawa Anda untuk tidak mempedulikan majikan ataupun tempat kerja Anda pada masa ini. Saya berkata seperti ini dengan tujuan kita benar-benar mempraktikkan apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan dan percaya bahwa Allah menyediakan upah yang besar di surga bagi orang-orang yang setia
dan percaya kepadanya. Saudara, kita boleh pikir-pikirkan, kalau pekerjaan itu menyebabkan kita kehilangan hubungan dengan Yesus Kristus, kita boleh memikirkan itu baik-baik dan meninggalkan pekerjaan itu. Kalau pekerjaan itu merosakkan hubungan kita dengan Tuhan, pikirlah baik-baik. Kalau pekerjaan kita yang masa ini menyebabkan kehidupan kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, perhatikanlah baik-baik kehidupan kita. Kalau kehidupan kita pada masa ini masih tidak dapat meninggalkan segala sesuatu yang mungkin menyenangkan hati kita, tetapi melupakan Tuhan, berhati-hatilah dan pikirkanlah itu baik-baik. and all that is within me. Saudara, baru-baru ini saya mendengar sebuah kenyataan daripada bekas pemimpin negara luar. Ia bersaksi kepada seluruh orang di dunia bahwa bosnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam setiap yang ia lakukan, bosnya adalah Yesus Kristus. Dialah yang terutama di dalam kehidupannya, sehingga keutamaannya di dalam kehidupannya adalah Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi, saudara, banyak orang yang tidak senang dengan kenyataannya, tetapi bagi saya, ia sudah mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kita sebentar tadi bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, kita benar-benar perlu praktekkan iman kita mengikut Yesus. Kita benar-benar perlu lakukan apa yang kita ketahui di dalam firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang mendatangkan kebaikan, keuntungan, dan yang bernilai kekal di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mencabar kita semua, apakah kita sanggup untuk meninggalkan apapun yang menjauhkan hidup kita daripada hubungan dengan Tuhan? Apakah kita sanggup melupakan sesuatu ataupun hal-hal yang kita anggap itulah hal yang utama di dalam kehidupan kita di dunia ini? Apakah kita bersedia untuk taat, untuk rendah hati, untuk berdiri dan ikut Yesus di dalam kehidupan kita, ataupun kita bersedia untuk mencari alasan apabila
kita dibawa Tuhan untuk mengikut Dia. Tuhan, sabar dulu, saya pikir-pikir dulu. Nanti kalau saya sudah pikir-pikir, barulah saya percaya Yesus. Saudara, tidak ada kesempatan orang yang seperti itu. Kalau kita berpikir, nantilah Tuhan, nantilah peduli Tuhan, buat dulu nih kerja sendiri, buat dulu nih yang saya pentingkan. Saudara, tidak ada hal seperti itu untuk mengikut Tuhan. Kita harus komitmen, kita harus bersemangat meskipun kita banyak menghadapi kesulitan dan penderitaan karena percaya kepada Yesus Kristus. Ingatlah, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus mati karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah mendapat upah yang besar di surga. Kita pula bagaimana? Apakah kita memilih seperti sikap seorang pemuda yang membuat alasan supaya tidak mengikut Yesus? Saudara, marilah kita benar-benar ambil keputusan untuk teguhkan hati kita, kuatkan iman kita, pegang teguh kebenaran yang ada pada kita, dan janganlah kita kembali kepada kehidupan yang lama. Marilah kita logot-logot, marilah kita teruskan meskipun masa ini kita merasa tidak ada pengharapan, meskipun masa ini kita lemah dan tidak ada kekuatan. Mintalah daripada Tuhan, mintalah kemenangan daripada Tuhan, mintalah kekuatan daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan kita kemenangan di dalam setiap pergumulan kita. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Hilang kesempatan ini, meranalah kehidupanmu. Marilah gunakan kesempatan ini untuk datang kepada Yesus Kristus. Dialah penolongmu, dialah kekuatanmu, dialah kehidupanmu. Untunglah kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri rekaman video ini. Amin.